Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Khalid Akbar, NIM 2011-210047. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampuh oleh dosen Ibu Wiwindah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengembangan teori dan praktik pembelajaran Project Based Learning atau disingkat PBL. PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana alur kerja peserta didik yang bergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang diberikan. Tingkat keberhasilan metode ini juga bergantung pada keaktifan peserta didiknya. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Tujuannya ialah 1. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 2. Melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. 3. Membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Dan yang 4, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Materi yang kedua yaitu mengenai pengembangan teori dan praktik pembelajaran quantum teaching. Quantum teaching adalah sebuah metode belajar yang dinamis dengan melakukan interaksi bersama siswa. Guru dituntut untuk selalu melibatkan mereka dalam pembelajaran sebagai subjek, bukan objek. Tujuannya agar tercipta kegembiraan dalam belajar. Selain itu, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya di dalam kelas. Metode ini berpegang teguh pada pedoman, bawalah dunia siswa ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Berdasarkan asas tersebut, suasana interaktif adalah goal utama yang harus dicapai oleh guru. Membangun kedekatan bersama mereka tentu menjadi hal yang mutlak. Lakukan langkah tersebut secara perlahan namun terus berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran siswa yang menitik beratkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. CBSA di sini adalah salah satu sistem pengajaran yang lebih melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif. Menurut Dr. Nana Sujana mengemukakan bahwa CBSA adalah salah satu cara belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi subjek seoptimal mungkin sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien. Materi berikutnya mengenai analisis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan di samping kurikulum. Terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, dan pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi. Peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap attitude, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual dalam kurikulum 2013 dicita-citakan untuk mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif, yakni tidak hanya cerdas secara intelektualnya, tetapi juga cerdas secara emosi dan sosial dan spiritualnya. Pengembangan kurikulum 2013 juga tidak terlepas berdasarkan asas pemikiran ke depan seperti landasan yuridis, filosofis, teoris, dan landasan empiris. Materi selanjutnya yaitu pengembangan teori dan praktik penguasaan kelas. Penguasaan kelas adalah kemampuan guru untuk membuat sekelompok siswa mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksinya. Keterampilan ini memungkinkan guru mengarahkan, menggerakkan, dan mengontrol siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi penguasaan kelas yang baik adalah suasana pembelajaran yang berlangsung efektif, siswa yang aktif, dan guru yang bersemangat.
keterampilan. Keterampilan dasar mengajar mengelola kelas meliputi kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan efektif, serta mampu mengolah perilaku siswa agar sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Selain itu, keterampilan ini juga mencakup kemampuan guru untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, mengelola interaksi antar siswa dengan baik, serta merencanakan dan menerapkan aturan dan tata tertib yang jelas mengatasi masalah perilaku siswa secara efektif. Materi selanjutnya yaitu pengembangan teori dan praktik bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik itu cara individu ataupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan. Pengetahuan tambahan itu nantinya diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. BK juga merupakan pelayanan bantuan yang ditujukan untuk peserta didik, baik itu individu ataupun kelompok, supaya mandiri dan tetap bisa berkembang secara optimal. Tak hanya itu saja, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, karir, belajar, dan lainnya melalui berbagai macam layanan dan juga kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu pengembangan dasar evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka tersebut dengan kriteria tertentu. Dalam bidang pendidikan, evaluasi adalah cara pengukuran informasi untuk menentukan hasil kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Adanya evaluasi, maka akan dengan mudah dapat mengetahui bagaimana proses pendidikan dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat maupun yang mendukung dan mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Bahkan dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Dan materi yang terakhir yaitu pengembangan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Model dan strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Program pendidikan anak usia dini mengembangkan beberapa model pembelajaran yang membuat rangkaian proses pembelajaran mencakup pendekatan lingkungan belajar, pendekatan yang dilaksanakan berpusat pada anak, strategi pembelajaran yang menggunakan keterampilan berpikir ilmiah, metode pembelajaran variatif sehingga memberikan kesempatan untuk anak-anak bekerja, bergerak, dan berkembang secara bebas. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.